Selamat siang Ibu Lili. Nama saya Sipermenta. Sekarang saya akan menjelaskan untuk project test mining saya. Nah, sekarang saya akan mulai dari RAG Manager dulu. Oke. Nah, jadi di sini itu buat RAG Manager, saya bakal menjelaskan untuk database loading dan komponen kedua yaitu komponen testing ya. Nah, buat komponen testing nanti yang Sparses bakal dijelasin sama Vincentius Jonathan Tanujaya. Nah, dan di sini yang satu dan 4 juga dijelaskan oleh Vincentius. Nah, nextnya itu saya mulai dari yang nomor 2 dulu, yang database loading, di mana loader ini, yaitu dia bakal mulai dari kelas database loader yang bakal dijalankan function run-nya. Oke, itu ada di sini. Nah, jadi di sini itu database loader ngapain? Intinya itu nanti dia run. Dia itu ini ada UI. UI itu sebenarnya buat bantuin interface-nya doang. Jadi kayak ada print header sama dengan terus subheadernya kalau ada get choice. Jadi kalau misalnya ada 5 choice kita disuruh pilih satu sampai berapa gitu. Nah, kalau misalkan static method itu confirm yes or no. Oke. Next, kalau misalkan di loadernya sendiri, nanti kan disuruh pilih select JSON file. Select JSON file itu sebenarnya nanti dia bakal nge-load semua file yang ada di chunket, chunket dengan akhiran .json. Oke, nah habis itu dari JSON file yang ada nanti disuruh milih nih apa nih, apa sih? Milih cats yang mau dipakai. Nah, pertanyaan kenapa harus cats? Jadi nanti di sini itu buat efisiensi. Jadi kalau misalkan mau load ke DB, kita nggak usah run cache-nya lagi. Kita juga perlu pakai cache yang sudah ada. Oke. Nah, terus Bu nanti tinggal pilih mau file yang mana, tinggal milih satu atau dua atau tulis file path-nya di mana. Oke. Nah, kalau misalkan ya, kalau misalkan nextnya eh di sini dia udah pilih satu. Di sini tuh dia bakal nge-load filenya. Tapi kalau misalkan filenya invalid, dia bakal tulis invalid path. Nah, terus kalau misalkan udah, dia bakal load chunks-nya dan dihitung chunks-nya. Nah, di sini itu nanti dia nanya, mau load semua chunks atau no to select batch. Artinya kalau tekan no nanti dia bakal bisa select batch. Select batch itu kayak gimana sih? Dan ini di sini ada 4 option. Pertama adalah memilih 1000 pertama misalkan n pertama, memilih n terakhir, terus setiap berapa chunk dan range-nya berapa. Dari start satu sampai berapa gitu ya. Nah, di sini itu sebenarnya buat apa sih? Kenapa gak langsung semuanya sih ke DB? Jawabannya adalah karena kita mau efisiensi, di mana load ke DB itu apalagi Kidran itu sangat lama. Nah, jadi kita itu memanfaatkan kayak beberapa PC, misalkan PC satu menjalankan dari 1 sampai 2000, PC 2 jalanin 2000 sampai 4000. Nanti semuanya bakal nge-load chunks-nya terus nge-store ke 1 DB, yaitu ke satu PC yang udah host DB-nya. Oke, DB-nya itu kita pakai Kidran dan Vice. Vice itu load by memory, terus tapi kalau Kidran-nya nanti Docker Compose ya, nanti tinggal Docker Compose up. Oke, kayak containerization gitulah, buat nge-store vektor database-nya, buat vektor database-nya. Oke, nanti kalau misalkan dia udah pilih nih, chunks berapa sampai berapa, nanti dia bakal di-load terus nge-store satu-satu ke DB-nya. Lanjut kalau misalkan udah ngepilih mau load berapa sampai berapa, nanti disuruh pilih mau load semua dua-duanya atau Vice atau Kidran doang. Oke. Terus di sini ada collection name-nya buat tahu default collection-nya chunker type chunks. Oke. Nah, terus di sini ditanya nih, mau clear DB-nya nggak? Mau clear existing datanya nggak? Kalau misalkan nggak mau ya udah say no aja. Tapi kalau misalnya mau ya sih yes gitu. Nanti bakal di-delete terus dibuat collection yang baru. Nah, di sini bakal di store in DB, terus di sini kalau udah selesai dia print complete, terus database-nya siapa, collection apa, dan chunks berapa chunks yang udah ke store. Oke, store in DB ini ngapain sih? Dia bakal nge-send chunks to load-nya, terus collection name-nya, terus DB choice-nya, dan clear DB. Nah, di sini tuh dia bakal lihat nih option satu. Kalau satu dia bakal store in Vice, kalau dua dia bakal store in Kidran, kalau misalkan dua dua tiga itu dia bakal nge-store ke dua-dua. Contoh kalau store ke Vice, di sini dia bakal nge-load ke object Vice. Object Vice tuh diminta index path-nya, embedding modelnya, collection name-nya.
Oke, terus nanti dia bakal jalanin store chunks. Nah, 5DB ini oke, sini. Oh, sorry. Ini harusnya ke 5DB terus ke dia bakal sorry ini tadi gue pilih yang Vice ya, Vice DB. Ini ke Vice terus ke store chunks. Nah, oke. Nah, dari setiap chunksnya nanti bakal di get context. Buat chunksnya itu nanti dia bakal load jadi base chunks. Base chunk itu apa sih? Ini tuh ada get context dan get payload. Contohnya yang recursive chunk. Kalau misalkan get context, maksudnya konteksnya apa atau kontennya apa? Itu tinggal return kontennya. Maksudnya teksnya ya. Jadi recursive chunknya kau udah jadi teks. Ya udah itu yang dikasih. Ini payloadnya misalnya ID-nya source dari mana dan bla bla bla. Jadi dua-duanya punya hal ini. Terus ini ya ini kayak OOPG lah sebenarnya. Oke, let's ke sampai let's see, ke 5DB. Nah, setiap teksnya ini, si teksnya itu bakal di encode menggunakan model namanya Lazarus NP NLP All Indo F5 Small V4. Ini itu dia bakal menghasilkan vektor embedding sebesar 384 ya. Dapat 384 vektor size lah. Jadi nanti size-nya bakal di eh, ini create indexnya kalau kalian lihat ini dia buat index flat IP self embedding dim. Self embedding dim ini hasilnya 384 deh. 384 vector size. Oke. Terus dilanjutkan dengan di sini ini maksudnya dia pakai flat IP ya. Nanti saya bakal jelasin untuk indeks flat IP itu IP itu kayak gimana. Oke. Next itu kan dia bakal jalanin ini ya encode test. Nanti hasilnya ada 384 vector size. Oke. Em, terus buat abis embeddingnya dia bakal generate poin-poin nih. Ini poin-poin sebenarnya poin apa sih? Ini itu model yang gue buat. Ini kayak data class doang sih sebenarnya. Yang punya ID, vektornya, dan payloadnya. Oke. Nah, di setiap poin itu nanti bakal di-store ke points, terus dia bakal jalanin add documents. Add documentsnya ngapain sih? Nah, dari setiap vektor, sorry, dari setiap points, itu nanti bakal dibuat dulu vektornya, terus point ID-nya berapa, current indexnya berapa. Oke, current indexnya itu maksudnya itu adalah kayak begini. Jadi di Vice itu sendiri nanti itu dia bakal nge-store kayak ID terus vektornya apa gitu. ID vektornya apa. Jadi makanya di sini kita perlu nge-mapping misalkan ID to index. Jadi kalau misalkan ID di sini tuh UUID ya. Jadi di sini tuh di setiap chunks itu dilambangkan dengan satu ID yaitu UUID. Oke. Terus kalau misalkan si Vice ini pakainya indeks berangka, oke, pakai angka. Makanya di sini kita butuh ngeload si ID ini ke indeksnya, terus buat buat ID ke payloadnya, oke. Jadi kayak ini tadi harusnya buat jelasin sih. Oke. Jadi ID, ups, ID ke indeks ke payload begini. Oke, ID to index, index to ID, jadi ada bolak-baliknya, tapi ID-nya ke payloadnya. Nah, terus buat setiap vektor, ini baru kita NP the array biar bisa nanti dinormalize, karena dia buat normalize L2 itu butuh numpy array, float. Dia nerimanya numpy float 32 buat, numpy array. Oke, terus normalize L2 ini ngapain sih? Nah, kalau misalkan nanti si vektornya nih, vektornya ini kan butuh apa ya? Vektornya ini kan hasilin 384 vektor. Nah, di setiap vektor itu bakal dinormalize.
cara normalize dia itu gimana sih? Nah, cara normalize itu dia sebenarnya nanti kayak begini. Misalkan ya, kita anggaplah hasilnya itu 4,5 lah. Anggaplah begitu. Harusnya kan punya titik-titik. Anggaplah kita punya dua vektor terlebih dahulu. Nah, nanti itu sebenarnya dia bakal nyari namanya ininya. eh panjang vektornya. Panjang vektornya dengan cara apa? Cara cari panjang vektornya itu sebenarnya pakai ini. Akar S1 S kuadrat. Yaitu jadi 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. 4 kuadrat. Bentar. 4 kuadrat tambah 5 kuadrat di akar nanti. Oke, habis dapat panjangnya, nanti di setiap vektornya ini, nanti bakal bakal dibagi 4 per akar 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Oke, habis itu nanti hasilnya misalnya 0, bla 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 ya. 0, bla 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 atau berapa gitu ya. Kurang tahu juga. Intinya nanti hasilnya seperti ini. Inilah gunanya normalize-nya. Nah, normalize-nya buat apa? Nanti itu buat flat index, sorry, flat index, index flat IP. Itu cara kerjanya sebenarnya nanti dia bakal pakai buat cara apa namanya? Buat cara dia membandingkan dari si query dengan si dokumen itu dengan cara langsung dikali aja. Misalkan hasil normalize-nya adalah 0,6, 0,8 kayak gini ya. Ini sekalian deh, saya bakal jelasin buat yang denser-nya. Oke. Denser-nya itu nanti juga bakal dinormalize L2. Oke. Hasil normalize-nya misalkan seperti ini. Terus query-nya juga misalnya seperti ini, 0,7. Nanti itu ini bakal dikali dengan ini dikali ini. Kayak dot product 0,6 dikali 0,5, terus ditambah, ini maaf tulisan saya jelek ya, tapi ya gimana. 0,7, oke, seperti ini. Nah, terus nanti bakal dikali. Nah, inilah yang bakal menjadi skornya. Oke, inilah yang bakal menjadi skornya. Nah, eh ini maaf agak lompat, cuma kan nanti store chunks ini kan bakal jalanin add documents ya. Add documents udah di store, ini bakal di add ke vector DB-nya. Terus bakal di save index. Di save index nih maksudnya tinggal di save ke nanti dia jadi extension.index dan buat metadata filenya jadi metadata.pkl. Nah, kenapa kita harus simpan metadata.pkl sih? Metadata.pkl ini simpen nih ID to payload, ID to index, dan index to ID. Karena nanti ketika kita fetch datanya, fetch data dari Vice, dia itu mengembalikan ID-nya. Tapi di sini kita perlu tahu ID ini menuju ke payload yang mana. Makanya kita butuh metadata yang ini. Nah, save index udah. Kemudian ini add dokumen udah. Terus ke save index. Ini load index tuh cuma ngejalanin ambil indeksnya dan PKL-nya ya. Ini create index juga udah saya jelaskan. Terus kita store chunks, delete collection nih kalau misal ini tinggal delete filenya aja sih. Tinggal delete filenya terus kelar. Nah, sisa terakhir itu yang di sini itu adalah Densersnya punya Vice, oke? Densersnya punya Vice ini gimana sih cara handle-nya dia? Itu kalau misalkan dia cari, kalau misalkan indeksnya nol, maksudnya kalau di dalam DB-nya nggak ada apa-apa, nggak ada dokumen, makanya no dokumen invest index. Terus yang tadi saya bilang, dia itu butuh encode query-nya lagi. Terus di sini itu kenapa kayak gini sih ke butuh array terus query kalau enggak nanti dia anggap sebagai suatu kata per kata. Nah, dia jadi encode kata per kata. Makanya di sini kasih array karena ini kan string biasa aja, cuma string biasa, bukan list of stringnya. Beda dengan yang tadi emang udah list of string. Nah, nanti bakal di normalize. Terus ini dia bakal hasilin score, indicize, self the indexer, query vektornya dibandingin dengan sorry, di sini itu
buat search-nya ini dia bakal ambil query vector, koma, min, limit, self index total. Ini tuh apa sih? Ini tuh kita mau ambil berapa sih? Mau ambil carik berapa top K dokumen. Kalau misalkan K-nya 5 ya udah 5. Terus ini buat apa? Ini tuh buat kita tahu di dokumen kita itu ada berapa dokumen sih? Di file kita ada beberapa dokumen sih? Karena kita mau cari 10 dokumen sedangkan di DB kita itu cuma ada 5 dokumen. Ya, nanti bakal error. Ini tuh mencegah error ya. Oke. Nah, kenapa ada scores, indices? Oke, skor indices ini malah udah dibalikin, kita cuma mengambil nol dan nol. Ini kan for skor, index in zip, scores, indices ke nol ya. Zip. Zip itu maksudnya kayak jalan secara bersamaan ya. Nah, sebenarnya di sekali drop. Nah, di sini itu kan dia tambah. Ini kan balik ke yang tadi ya. Cara dapetin skornya itu, duh, sorry. Scores itu 0,6 tambah 0,5 tambah 0,8 tambah 0,7. Misalkan hasilnya X lah ya. Nah, itu ini tuh dia bakal jadi ke sini. Terus ini dokumen keberapa baru masuk ke indeks keberapa ke sini ya. Ini tuh dokumen keberapa sih dia bakal masuk ke indices ini. Nah, ini jadi scoresnya bakal balikin array, terus array-nya lagi, terus ini indisnya juga balikin array of array gitu. Oke? Nah, ini artinya dokumen ke nol punya skor segini, dokumen satu itu punya skor segini. Nah, ini tuh kalau misalkan di search dia udah otomatis ke sort ya, dia bakal cari top berapa sort gitu. Nah, terus ini kalau misalkan min satu itu artinya dia gak ketemu nih. Gak ketemu, gak ada apa-apa. Oke, ini tinggal append result yang kita dapat semuanya. Nih ya, ini yang saya bilang kita butuh dikasih indeks nih. Kita butuh cari ID-nya, ID-nya baru cari payload-nya. Terus ini skor, ya udahlah. Berapa sih skor yang dia dapat dari Vice-nya? Itu buat Densex ya. Jadi buat Densex si Vice, kita udah kelar ya. Oke, jadi caranya seperti itu. Em, buat nah, kita balik lagi ke atas. Si Lazarus NLP All Indo A5 ini kan dia balikin 384 embedding ya. Oke, kenapa sih kita pakai ini? Itu lebih ke ini tuh embedding text yang sebenarnya emang dibuat untuk mepahamin si bahasa Indonesia ini. Sebenarnya dia itu udah di optimize ini. Sebenarnya dia udah di optimize. Sorry, gue agak lupa sih. Jadi sebenarnya ini tuh sebenarnya dia embedding text yang dipakai buat paham Indonesia yang udah dioptimize untuk semantic search ya. Jadi sebenarnya dia itu berfungsi sebagai sentence transformer yang ubah dari teks jadi vektor dengan dimensi 384. Buat arsitekturnya sendiri sebenarnya based on bird ya. Dia based on bird, cuma ukuran dia kecil. Terus apa pengaruhnya apa sih? Kenapa apa pengaruhnya kecil sama kenapa kita pilih karena dia kecil? Karena kecil itu berarti dia itu cepet, oke? Dan dia gak butuhin memori yang gede. Makanya istilahnya sebenarnya dia ringan lah. Nah, jadi kita ini informasi tambahan di mana kan ini Lazarus NLP All Indo A5 ya. A5 itu maksudnya apa? A5 itu sebenarnya dia dilatih dengan teknik namanya contrastive learning. Contrastive learning ya itulah. Eh, Sebenarnya di sini itu dia bakal deketin vektor yang punya makna yang sama, tapi dia bakal jauhin vektor yang maknanya berbeda. Harusnya istilahnya itu ada tiga tuh, yang answer, positif, dan negatif. Harusnya ada di sini ya, Bentar ya, di sini.
Nah, dia butuh answer positif negatif. Jadi learningnya nanti dia bakal jawabin yang negatif dan deketin yang positif. Itu buat eh si Lazarus NLP ya. Oke. Oke. Lanjutannya ke itu tadi udah sebenarnya udah ke tes komponen sih. Cuma ya udahlah, gak apa-apa. Em, oke. Buat di sini sebenarnya eh, aku gak deep dive ke si bird ya, si cara birdnya. Harusnya kalau misalnya mau deep dive ke bird, mungkin ini secara simple aja, dia bakal ada positional encoding di mana positional encodingnya itu punya persamaan kayak PE, itu ada yang cos dan sin. Kalau misalkan yang ganjil itu pakai sin, kalau misalnya genap itu pakai cos. Oke. Sorry, kebalik. Kalau misalkan yang sin itu genap, kalau misalkan cos itu yang ganjil. Oke, nanti itu dia punya sin dari posisional dibagi 1000 dipangkat jadinya dibagi dengan D model. Nah, D modelnya itu si embedding size-nya. Oke, nah atau vektor size lah. Nah, terus habis itu dari positional coding ini bakal ditambah dengan vektor size-nya yang udah ada. Terus kalau misalkan hal ini bakal masuk ke multi head attention-nya di mana nanti per tokennya itu dikasih tiga key. Pertama key, kedua carry, ketiga value. Nah, habis itu nanti bakal dioperasiin operasi dance ya terhadap inputnya dan tiap set of-nya. Maksudnya kayak dot product antara satu vektor dengan vektor lainnya. Di mana yang pertama itu bakal dikali dari si input tuh ditranspos dikalikannya. Terus kalau kedua input dikali Q-nya atau EQ-nya dan satu lagi yang value-nya. Oke. Intinya nanti terakhir itu dia bakal hasilin kayak vektor harusnya nanti bakal contohnya key-nya itu 512. Nanti kalau misalkan apanya barisnya itu hyperparameter tuning. Oke, gue jadi ulang ya. Jadi tiap token sorry, belibet. Gue agak lupa dikit. Jadi tiap token itu dalam dikasih set of weight. Ada tiga komponen, ada key, ada query, ada value. Terus nanti ada barisnya itu sama dengan D modelnya. D model ini vector size-nya. Nah, terus kalau misalnya kolomnya ini itu bisa di hyperparameter tuning. Nah, kalau misalkan inputnya, tadi kan 512 kali 3. Nah, itu harus kita transpose dulu, baru dikali dengan set of-nya. Nanti dapatlah IK, IQ, dan IV. Oke. Terus setelah dikali nanti kita harus apa namanya dikali atau namanya matrix multiplication antara si EQ dengan si QK transpose ya. Kenapa di QK transpose biar nanti bisa dikali terus bakal di scale. Di scale itu pakai QKT per ini harusnya ada di S kali draw gua. Nih, Q, K ditranspos dibagi dengan akarnya DK. Oke, habis itu nanti dikasih softmax, habis dikali softmax itu bakal dikasih dengan V. Nah, itulah rumusnya buat attentionnya. Oke, itu buat birdnya, eh, buat penjelasan attentionnya. Oke, attention di bird ya. Terus lanjut. Habis Lazarus NLP, ini kan saya bahas tentang dance modelnya. Dance modelnya ini pakai base bird. Nah, habis Vice, gue bakal lanjut ke Kidran. Oke, Kidran tadi saya balik ke loader dulu. Store in Kidran. Store in Kidran dia bakal buat Kidran. Terus kalau misalnya ClearDB dia delete collectionnya dan dia bikin lagi collectionnya. Oke, eh habis itu buat sorry.
buat store chance-nya gimana? Sama close. Oke. Cara store chance-nya gimana? Itu nanti dia bakal bikin objek kidran. Kidran di sini. Oke, kidran ya. Nah, Kidran ini ngapain sih sebenarnya? Pertama, ketika dia bikin objek, di sini bakal dibikin Kidran client dengan URL-nya http localhost 633 atau sebenarnya kita bisa lihat sih di sini portnya berapa 633 Oke, terus di sini API key-nya itu sebenarnya nggak ada. Terus kalau misalkan collection name ini tergantung kita mau buatnya berapa. Sorry. Next itu buat di sini ada sparse model, dash model, lead interaction model, sama re-ranker yang bakal kita pakai. Karena secara metodologi paling saya tarik paper dulu ya, bentar ya. Kayak bukan yang ini, bukan yang ini sih. Hmm, saya buka dulu gambarnya. Itu ini. Oke, nih. Nah, jadi nanti buat retrieval method bakal ada sparse retrieval, terus dense retrievalnya dari Vice, dan dense retrievalnya dari HNSW. HNSW ini dari Kidran ya maksudnya. Kidran itu pakai HNSW. Terus bakal ada hybrid reserve setting reciprocal rank fusion. Terus bakal ada hybrid retrieval pakai RRF dengan menggunakan re-ranker, cross encoder, dan Colbert re-ranking. Oke, makanya di sini tuh Kidron ini lumayan banyak harusnya. Karena mostly hybrid search-nya apanya itu pakai Kidron. Nah, lanjut buat sparse modelnya ini pakai sparse test embedding itu pakai Kidron BM25. Nah, buat ini bakal dijelasin sama Vincentius, cuma next-nya buat dance model lainnya bakal dijelasin oleh saya. Next, bakal dance model, dance transformer, dance model yang dipakai itu sama persis, yaitu si Lazarus NLP All Indo F5 Small V4 yang udah saya jelasin tadi. Terus LED interaction modelnya itu pakai si Gina Gina Colbert V2, re-ranker modelnya juga pakai Gina AI re-ranker V2 base multilingual. Nanti saya bakal jelasin untuk keduanya bagaimana cara kerja si Colbert dan cross encoder. Cuma next dulu di sini kan tadi dia bakal nge wait, saya balik ke loader. Kalau misalnya ada clear DB dia bakal delete collection ini sama aja harusnya di Kidran tuh ada namanya collection kalau misalkan mau clear DB tinggal delete-nya terus di create lagi kalau misalnya nggak ada. Oke, terus store chunks. Nah, ini yang harus kita lihat di Kidrannya. Kidran punya store chunks. Oke, di sini Kilis. Oke, buat kidrannya ini kita pakai progress. Kenapa? Karena waktu kita coba di sini, ketika nge-store itu kadang chunks-nya itu dia itu kena timeout. Oke, karena kena timeout, kita gak mau chunks yang udah kita load itu kita ulang lagi. Misalkan tadi kan PC 1 janin 1 sampai 2000. Kadang di PC di chunks ke 500 misalkan. Itu dia kena timeout. Dimana kalau kena timeout nanti kita harus ngulang lagi. Nah, kita kan nggak mau ngulang, makanya di sini gue buat progresnya, simpan progresnya. Nanti kalau misalnya udah kelar, harusnya create dan progresnya bakal dihapus gitu. Nih, os.remove progress file. Oke. Nah, terus sama kayak tadi sebenarnya ini kita juga pakai batching buat store chunks-nya karena ya tadi ada masalah set timeout. Kadang dia bisa timeout, terus kalau misalkan udah nanti tinggal storing berapa chunk tuh kidran. Oke, ini tuh buat resume batch-nya nih. Lanjut kalau misalkan udah, kita bakal lanjut ke bawah. Nah, ini sama aja kayak tadi ya buat batching. Yang lebih detail tuh yang di sini. Oke.
Nah, buat dance embeddingnya ngapain sih? Dance embedding itu dia bakal pakai Lazarus NLP, terus nge-embed payloadnya, konteksnya, konteks yang tadi ya, itu teks kontennya dari hasil di Changsha. Terus ini dance embedding, spark embedding juga sama. Semuanya bakal di list dulu. Sebenarnya kenapa sih harus di list? Karena ini tuh mostly kayak generator. Dia itu bukan balikin ketika kelar, tapi dia balikin satu-satu. Jadi list ini buat pastiin dia kelar dulu, habis itu kita baru kasih dapat fullnya dulu, baru kita store ke DB kita ya. Nah, di sini tuh dance embedding, sparse embedding, dan LED interaction embedding. Jadi nanti dalam satu collection itu punya tiga embedding, satu yang dance, satu yang sparse, satu yang LED interaction. Sparse nanti dijelasin sama Vinicius. Dance itu nanti dia bakal simpan 384 vektor DB, vektor DB, vektor angka, angka vektor. LED interaction ini dia bakal simpan 128 vektor. Nanti gue bakal jelasin detail ketika hybrid search-nya. Cuma buat sekarang kita cuma perlu tahu bahwa dia embed jadi 128 vector size. Dari si Colbert V2 tadi ya. Colbert V2 itu jadi 128. Oke, terus lanjut karena kita udah embed nanti ini tinggal disimpan. Ini tuh cuma nama, ini itu vektornya semua. Payloadnya itu adalah payload yang tadi, yang misalkan di chunks-nya nih, recursive chunk misalnya kayak gini, full text-nya apa, source-nya apa, nih. Oke. Lanjut ke jadi sampai hidran. Nah, kalau udah nanti dia bakal add batch-nya, terus diganti batch udah kelar berapa batch. Nah, terus ini di observe. Observe itu ke atas. Nih, jadi dia sama aja ya. Add document sama ini. Oke, add documents. Nah, di sini tuh dia bakal observe. Kenapa nggak pakai yang atas? Karena di sini tuh harus tunggu wait sama dengan true. Artinya dia harus tunggu observe satu-satu. Kalau udah dia bakal jadi true gitu ya. eh Selanjutnya, ini kan per batch ya. Poinnya itu per batch. Harusnya batchnya per 8 sih. Per 8 chunks. Oke. Jadi batchnya itu per 8 ini ya, batch size-nya 8. Jadi kita store 8 per 8 chunks. Misalkan 2000 chunks. Bakal dibagi 8. 0 sampai 8 di insert dulu. Kalau udah berarti udah kelar completed batch. Terus kalau misalkan tiba-tiba timeout, ya udah nanti kita tinggal mulai dari yang terakhir timeoutnya. Diulangi lagi, run lagi. Seperti itu. Nah, itu buat store chunks-nya. Terus lanjut create ini kita mulai dari ini dulu. Create collection if not exist yang tadi. Jadi kalau misalkan di Kidrannya belum ada collection yang buat simpen vektornya, di sini kita buat dulu collectionnya. Terus kita tinggal create collection. Collection namanya apa? Vector config-nya gimana? Ini ada sparse vector config yang buat sparse search. Ini vector config buat yang dense search. Dense search ini buat vector params. Ini hasilnya 384 dan ini lead interaction test embedding itu dari 128 ya. Terus distance-nya ini kita pakai constant similarity dan ini multi vector config itu pakai maxim ya, maximum similarity. Kenapa sih dia butuh multi vector config? Karena dia pakai Colbert ya. Colbert paling saya jelasin nanti lah. Nanti saya balik lagi ke sini. HNSW config M sama dengan nol artinya layernya nol. Jadi di sini tuh kita nonaktifkan HNSW-nya. Oke, hierarchical NSW-nya. Sip. Kalau misalkan udah, saya bakal lanjut ke short chance-nya udah sih. Nah,
paling untuk video ini segini dulu. Nanti saya bakal buat video kedua buat yang ketiga. Oke. Buat ke yang komponen testing. Terima kasih.